Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Henny Pratiwi, Eskam MPD MTI. Kali ini kita belajar kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence dengan topik metode pencarian atau searching. Nah, metode pelacakan atau disebut juga searching method merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah sistem cerdas. Pencarian ini adalah suatu proses dalam mencari solusi dari sebuah permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan ataupun state space. Jadi space itu ada initial space, kemudian ada state space, kemudian ada goal state ya. Kemudian ruang keadaan sendiri ataupun state space itu adalah sebuah ruang keadaan yang berisi semua keadaan yang mungkin. Artinya kemungkinan yang bisa terjadi di dalam sebuah pelacakan ataupun pencarian. Nah, dalam proses searching atau pencarian ataupun pelacakan itu ada 4 kriteria. Yang pertama ada completeness, ada time complexity, ada space complexity, ada optimality. Completeness, kata kuncinya adalah lengkap. Apakah metode tersebut, metode pencarian itu menjamin ada solusi. Kemudian ada yang namanya time complexity. How much time? Berapa lama waktu yang diperlukan? Kemudian ada space. Karena di komputer berkaitan dengan berapa banyak ya memori yang kita perlukan. Kemudian terakhir adalah optimality. Solusi yang didapatkan itu apakah solusi yang terbaik dari beberapa solusi yang berbeda? Jika 4 kriteria ini memenuhi dalam sebuah proses pencarian, maka proses pencarian itulah yang akan kita pilih untuk menghasilkan sebuah solusi. Berikutnya kita akan lanjut ke teknik pencarian atau searching method. Proses pencarian sendiri, yang pertama adalah tentang blind search atau pencarian buta atau uninformed search. Sebuah pencarian di mana kita tidak punya informasi awal dalam proses pencarian tersebut. Kita meraba-raba, kita menduga proses pencarian itu sebelum akhirnya kita menemukan tujuan. Ada beberapa jenis proses pencarian yang terdiri dari pencarian buta atau blind search. Di antaranya yaitu breadth first search, pencarian melebar pertama. Kemudian ada uniform cost search, ini tentang pencarian yang berbasis biaya. Kemudian ada depth first search, pencarian melebar. Pencarian mendalam pertama. Kemudian ada depth limited search. Ini hampir mirip dengan depth first search, hanya saja ada batasan dalam proses pencarian mendalamnya. Kemudian ada iterative deepening search, proses pencarian yang berulang. Kemudian ada bidirectional search. Bidirectional search artinya kita coba dari awal ke akhir, kemudian bisa juga dari akhir ke awal atau A ke B dan B ke A. Jadi bisa di cross check. Itu adalah contoh-contoh dari proses pencarian buta, blind search ataupun uninformed search. Nah, kalau heuristic search, kalau tadi blind search ya, pencarian buta atau uninformed search, pencarian di mana kita tidak punya informasi awal. Pencarian berikutnya adalah heuristic search. Pencarian ini ada informasi awal, sehingga kita punya informasi yang bisa kita gunakan di dalam proses pencarian. Contohnya yaitu generate entities, kemudian ada hill climbing. Hill climbing sendiri itu ada 2 macam, simple hill dan steepest ascent. Kemudian ada simulated annealing, dan berikutnya ada best versus. Ya, jadi terdiri dari greedy best versus dan A star atau A bintang dengan berbagai macam variasi. A bintang cukup banyak ya variasinya. Baik, berikutnya kita ke blind search dulu ya. Blind search atau uninformed search atau pencarian buta ya, pencarian di mana kita tidak punya informasi di awal. Itu yang pertama contohnya adalah breadth first search. Jadi
pada pencarian melebar pertama, semua node pada level N itu akan kita kunjungi dulu. Sebelum kita kunjungi node yang berikutnya atau N plus 1. Kemudian proses pencarian itu selalu dimulai dari node akar. Lalu lanjut ke level 1. Arahnya itu selalu dari kiri ke kanan. Kemudian kita pindah lagi ke level berikutnya dari kiri ke kanan hingga solusinya ditemukan. Nah, ini gambar dari breadth versus ya. Jadi seperti ini node-nya dari S, dari node, kemudian kita mengarah ke A, kita lanjut ini node N, kemudian N plus 1 kita ke B, kemudian kita ke C, arahnya selalu mulai dari kiri ke kanan, C, D, E, F, kemudian kita ke H, dan kita ke G. Seperti itu. Ini breadth versus pencarian melebar pertama. Artinya node-node yang sejajar, kita cari dulu, baru kita pilih node yang ada di bawahnya. Node di bawahnya, nanti pilih lagi yang sejajar, baru kita ke bawahnya lagi, sampai ditemukan solusi, atau sampai ditemukan tujuan yang memang kita inginkan. Berikutnya kita ke breadth versus. Breadth versus, masih di breadth versus ya. Keuntungannya, yang pertama kita tidak menemui jalan buntu. Jadi solusinya dijamin ada ya, kalau memang ada sebenarnya. Kemudian solusi yang ditemukan pasti yang paling baik. Kenapa? Karena kita proses pencariannya dari kiri ke kanan, pencarian melebar pertama, terus kita mencari sampai ketemu solusi. Jika ada satu solusi aja, maka breadth versus itu pasti akan menemukan. Tapi jika lebih dari satu solusi yang kita dapat, maka solusi minimumlah yang akan kita temukan. Kesimpulannya, breadth versus ini komplit dan juga optimal. Kemudian apa kelemahannya? Yang pertama, dia perlu memori yang cukup banyak. Kenapa? Karena dia menyimpan semua simpul. Node-node tadi dicoba satu-satu. Yang pernah dibangkitkan, yang pernah dilewati, dia coba lagi. Kenapa? Karena breadth versus itu melakukan penelusuran simpul sampai di level paling bawah. Jadi dari paling atas, dia turun ke bawah, dari kiri ke kanan, dia turun lagi ke bawah, cari lagi kiri ke kanan. Sehingga memorinya juga banyak, kemudian waktu yang diperlukan untuk mencari juga lebih banyak, lebih lama. Berikutnya kita ke depth versus. Kalau tadi breadth versus pencarian melebar pertama, ini adalah depth versus. Nah, kalau depth versus, pencarian dilakukan pada simpul ya, tapi terdalam. Kalau tadi kan lebar, ini terdalam karena dari depth terdalam, tetap dari level yang paling kiri. Jika pada level yang paling dalam tidak kita temukan solusi, maka pencarian akan dilanjutkan di simpul sebelah kanan. Dan simpul yang kiri itu bisa dihapus dari memori ya kalau tadi tidak ada solusinya. Nah, jika pada level yang paling dalam tidak kita temukan solusi juga, maka pencarian akan kita lanjutkan di level sebelumnya. Begitu terus sampai kita menemukan solusi. Jadi saya akan perlihatkan gambarnya ya, supaya lebih jelas. Nah, ini depth versus. Depth versus, jadi dia dari S, dia akan turun ke A, kemudian ke C, kemudian ke D, dia akan naik lagi ya ke B, kemudian ke E, kemudian dia akan terus gitu mencari dari root akar, dia akan mendalam, dia akan turun ke bawah, ya, turun ke bawah sampai dia menemukan solusinya. Kalau tidak ada, dia akan naik. Berikutnya kita akan membahas tentang keuntungan dan kelemahan dari depth versus. Apa sebenarnya kelebihan atau benefit dari sebuah depth versus? Yang pertama, dia memerlukan memori yang relatif kecil. Karena hanya node yang disimpan saja. Yang tidak diperlukan tadi bisa dihapus ya. Kemudian, kita akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Jadi kalau solusinya itu berada pada level yang paling dalam, kemudian ada di sebelah kiri, maka depth versus akan menemukan itu.
solusinya dengan waktu yang cepat. Kalau solusinya ada di level yang paling dalam, kemudian ada di sebelah kiri. Kemudian kelemahannya, depth versus memungkinkan tidak ditemukannya tujuan. Kalau levelnya sangat-sangat dalam, unlimited ya, atau tidak komplit, sehingga ya tidak ada jaminan dalam depth versus untuk menemukan solusi. Kemudian kelemahan yang kedua, dia hanya mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Karena jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama, tapi levelnya beda, maka depth versus tidak menjamin untuk menemukan solusi yang paling baik. Jadi tidak begitu optimal. Kecuali yang tadi, solusinya ada di sebelah kiri dan di level yang dalam. Berikutnya kita mempelajari tentang depth limited search. Nah, ini seperti depth versus, hanya saja node-nya ataupun jaraknya itu sudah dibatasi. Jadi kita melihat bahwa metode ini berusaha mengatasi kelemahan dari depth versus. Jadi kalau depth versus tadi kan unlimited ya, node-nya sampai ke dalam kita mencari. Nah, kalau di depth limited search kita ada batasan. Kita batasi. Ya, tapi tidak komplit ya. Ya, dengan membatasi kelemahan maksimum dari suatu jalur solusi. Udah kita batasi duluan dari awal. Asalkan sebelum kita menggunakan depth limited search, kita sudah harus tahu berapa level maksimum atau yang paling banyak dalam suatu solusi itu. Jadi kalau misalnya N+5 ya kita udah batasi N+5 ini pasti ketemu solusinya. Berikutnya ini kita bisa lihat gambarnya di sini. Ini ada depth limited search ya. Nah, seperti ini. Jadi kita udah lihat bahwa di sini limitnya udah 3, jadi nggak nambah. Kemudian kalau sudah sampai di level yang ketiga, udah kita langsung naik lagi ke atas untuk mencari. Kemudian dari atas nanti kita bisa lihat lagi sampai level yang ketiga. Cuma kalau misalnya sampai kita batasi terus ternyata solusinya hasilnya nggak ketemu ya berarti solusinya nggak ada. Jadi penting buat kita untuk mencoba kalau mau menggunakan depth limited search ini kita sudah tahu bahwa limit maksimumnya itu sampai berapa. Biasanya proses pencarian depth limited search ini digunakan kalau kita sudah pernah coba sebelumnya atau ada histori sebelumnya yang pernah kita lakukan sehingga ya kita memang yakin bahwa proses pencarian ini misalnya sampai level 3 aja selesai gitu. Tapi kalau kita belum pernah coba sebelumnya ya lebih baik pakai depth versus. Berikutnya kita ke uniform courses. Nah, konsep dari uniform courses ini sama atau hampir sama dengan breadth versus. Bedanya kalau breadth versus itu urutan levelnya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi tadi dari node ya. Kalau UGS atau uniform cost search itu menggunakan urutan biaya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, dia berusaha menemukan solusi dengan total biaya terendah yang dihitung berdasarkan biaya dari simpul asal menuju ke simpul tujuan. Jadi, dari initial state ke goal state, dia akan cari mana biaya yang paling kecil. Itu yang dipilih. Jadi, tidak penting seberapa jauh jarak yang ditempuh gitu ya kalau proses pencariannya, selama biaya yang dikeluarkan dalam proses pencarian itu lebih kecil. Berikutnya ini kita lihat dulu ini uniform cost search ya. Jadi angka-angka ini menunjukkan biaya. Jadi kita akan melihat mana biaya yang paling kecil untuk menempuh dari state A ya, ke state G. Apakah ADEG atau ADFG atau ABEG atau ABCG.
Jadi tidak peduli seberapa panjang alurnya, asalkan biayanya terkecil, itulah yang dipilih oleh metode pencarian uniform cost search. Kalau kita melihat ADEG di sini, A ke D itu 3, kemudian ini 2, 5, tambah 4, 9. Kemudian kalau ADFG itu AD-nya 3, D-nya F, D ke F itu 2, F ke G 3, jadi 8. Jadi teman-teman sudah bisa mengetahui mana jarak yang paling kecil, mana biaya yang paling kecil yang diperlukan untuk menempuh jarak dari A ke G. Berikutnya adalah iterative deepening search. Jadi kalau metode ini dia menggabungkan kelebihan antara best versus yang complete dan optimal dengan kelebihannya D versus, yaitu space complexity rendah, memorinya tadi sedikit ya. Jadi dia menggabungkan BFS, pasti komplit dan optimal, digabung dengan penggunaan memori yang cukup sedikit. Tentu ada konsekuensi di balik itu. Jadi waktunya menjadi lebih banyak, lebih diperlukan ya. Time complexity-nya jadi lebih tinggi, jadi lebih lama. Nah, ini iterative deepening search, dia proses pencariannya. Jadi kalau limitnya 0, kita cuma dapat not akar, kemudian kalau limitnya 1, di sini ada A dan M. Kita di sini ya limitnya, kemudian ada kalau limitnya 2, di sini AM, kemudian ada B, C, I, G, L, kemudian kalau limitnya 3, dia akan punya sampai turunan 3. Jadi kita menggabungkan antara kelebihan BFS sama DFS, tapi ada waktu yang diperlukan dan sangat lama. Berikutnya kita ke bidirectional search. Bidirectional search itu pencarian dua arah ya, dari start ke goal, dari daerah asal ke daerah tujuan, dan juga dari daerah tujuan ke daerah asal. Jadi ada pencarian maju ya, kemudian pencarian mundur, start ke goal, goal ke start. Ketika dua arah pencarian telah membangkitkan simpul yang sama, maka solusi juga ditemukan. Jadi kita akan mencari solusi dengan menggabungkan kedua jalur yang bertemu. Mungkin pernah ya kalau kita pergi dari satu titik ke titik lain, kemudian kita kembali juga melalui jalur yang sama atau melalui jalur yang berbeda, tetapi dengan biaya, kemudian jarak yang hampir sama sehingga bisa ketemu di sebuah titik temu di tengah. Jadi bisa di tengah-tengah. Lebih lanjutnya kita lihat dulu alurnya seperti ini. Ini bidirectional search ya. Nah, bidirectional search seperti ini. Jadi dari daerah asal kita mau ke daerah tujuan, kemudian dari daerah tujuan kita ke daerah asal, nanti kita akan ketemu di titik temunya bagaimana. Ini biasanya prosesnya bisa dilakukan cross check ya. Jadi misalnya kalau kita dari A ke B kita menghabiskan atau kita menempuh jarak berapa, menghabiskan biaya berapa, ya waktu tempuh dan biaya dan jarak, waktu tempuh, biaya dan jarak ya. Kemudian kita akan coba lagi dari daerah tujuan ke daerah asal, bagaimana waktu tempuhnya, kemudian jaraknya dan juga biayanya. Nanti akan ketemu di intersection point, poin-poin untuk titik temunya seperti apa. Baik, demikian dulu untuk proses pencarian blind search, yaitu proses pencarian yang tidak ada informasi sebelumnya, sehingga disebut uninformed search. Nah, proses pencarian ini kita tidak dibekali dengan kemampuan atau data-data untuk melihat berapa biayanya, berapa jaraknya. Jadi tidak ada data atau informasi sebelumnya sehingga kita masih melakukan ini tanpa ada informasi yang pasti. Baik, demikian
Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.